Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas kelompok pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota kelompok 8, diantaranya 1. Fajar Rifi Janati dengan NIM 240211920025. 2. Galih Dian Masruhah dengan NIM 240211920042. 3. Latifah Ali dengan NIM 240211920058. Baik, langsung saja pada ruang kolaborasi PGSD 3 atau kelas E dengan tugas 1.1 memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata, min, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan 1. Kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua, karena pada percobaan pertama guru telah membimbing peserta didik bagaimana cara untuk mengerjakan soal tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah guru buat, dan peserta didik benar-benar memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Setelah memberi penjelasan, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal secara mandiri sehingga peserta didik mendapat pengalaman secara langsung dalam pengerjaan soal sesuai langkah-langkah yang telah guru berikan. Selama mendapat bimbingan, tentunya peserta didik akan mencoba untuk mengingat dan memahami cara pengerjaan sesuai dengan langkah yang guru jelaskan, dan hasilnya peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar. Hal inilah yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal yang sama dengan benar pada percobaan kedua tanpa melihat langkah pengerjaan soal. Pertanyaan 2. Kasus 1. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sebagai seorang calon guru, metode yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Guru perlu memberi penjelasan dan ruang untuk diskusi kepada peserta didik mengenai materi mencari nilai rata-rata, min, karena sesuai dengan teori Vygotsky bahwa zone pada ZPD, Zone of Proximal Development, diartikan sebagai seorang anak tidak dapat melakukan sesuatu sendiri tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Dalam hal ini, peran guru sebagai orang dewasa dan teman sekelasnya sebagai tutor sebaya sangat penting dalam pembelajaran, karena peserta didik membutuhkan bantuan dari keduanya. Selanjutnya guru melakukan scaffolding, yaitu dengan memberi bantuan kepada peserta didik, namun sedikit demi sedikit mengurangi bantuan setelah peserta didik mampu memecahkan dan mengerjakan tugas dengan benar. Kemudian untuk metode tanya jawab bertujuan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merespon dan menguji pemahaman konsep dari materi yang dijelaskan. Guru memberi pertanyaan agar peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran, sehingga harapannya peserta didik dapat meningkatkan keterampilannya dalam menganalisis informasi yang diterima. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaan 1. Kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia?
Menurut kelompok kami, sebagai seorang guru, Rina dapat melakukan beberapa langkah dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yakni: pertama, pengenalan angka dan konsep berhitung. Rina dapat mengenalkan angka dan konsep berhitung dasar seperti operasi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik, seperti buku, alat tulis, maupun media, balok, Lego, biji-bijian, dan lain-lain yang dapat membantu siswa secara konkret memahami konsep tersebut. Kedua, menggunakan materi yang konkret. Menurut Jean Piaget, anak usia 7 tahun belum sepenuhnya sanggup untuk menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Mereka masih berada pada tahap operasional konkret dalam berpikir, sehingga Rina perlu menggunakan materi yang konkret seperti benda-benda fisik atau gambar di sekitar peserta didik untuk membantu dalam memahami konsep matematika. Melalui cara mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari menjadi salah satu alternatif mempelajari konsep berhitung yang cepat dan mudah karena peserta didik mempraktikkannya secara langsung. Ketiga, pembelajaran bertahap. Peserta didik harus memahami satu konsep terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke konsep selanjutnya. Pembelajaran dimulai dari konsep paling dasar dan naik secara bertahap ke tingkat berikutnya. Ketika peserta didik belajar secara bertahap, maka akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan dapat membuat mereka menjadi senang belajar. Hal ini sesuai dengan psikologi belajar, yakni saat anak senang belajar, maka anak senang mengulang pelajaran, the law of effect. Keempat, permainan interaktif. Rani dapat menyediakan permainan yang interaktif berkaitan dengan konsep berhitung, seperti ular tangga, congklak, kelereng atau papan permainan berhitung, di mana dalam permainan tersebut peserta didik secara tidak langsung telah diajarkan konsep berhitung dengan cara yang menyenangkan. Pertanyaan 2. Kasus 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan benda konkret dan permainan interaktif yang kami sarankan erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Melalui benda-benda konkret yang ada di sekitar peserta didik dan permainan interaktif yang berkaitan dengan konsep berhitung, maka secara tidak langsung menghadapkan peserta didik dengan situasi nyata sehingga terciptanya pengalaman baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran menurut konstruktivisme yang mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahamannya terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan 1. Kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Karena Made memperhatikan latar belakang peserta didik dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di lingkungan mereka sebagai bahan ajar seperti teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali, yang pastinya tidak asing bagi mereka. Dengan cara ini, peserta didik merasa tertarik dengan materi yang disajikan oleh Made sebab mereka akan membayangkan hal-hal menarik terkait pantai dan makanan khas Bali. Dan dari sinilah pembelajaran yang menyenangkan itu tercipta pula. Dengan demikian, peserta didik akan lebih mudah memahami materi karena bahan ajarnya yang relevan dengan lingkungan sekitar. Pertanyaan 2. Kasus 3. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan Made adalah teori belajar konstruktivisme,
Teori belajar ini menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Konstruktivisme ini sendiri lebih dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Tindakan yang dilakukan Made sangat sesuai diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya bagi peserta didik sekolah dasar yang notabene menyukai hal-hal yang menyenangkan seperti pemberian bahan ajar yang luwes dan mudah dimengerti dengan memanfaatkan kearifan lokal di Bali. Peserta didik akan mengkonstruksikan pengetahuan mereka tentang pantai dan makanan khas Bali. Pembelajaran ini dapat mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahamannya terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Jadi, itu tadi pemaparan hasil tugas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.